nulis artikel itu kita, tapi jangan sibuk terlalu sibuk mengutip. Artinya lebih baik ya kalau menulis esai ya munculkan pikiran kita aja. Iya, artikel memang ya, kalau artikel ilmiah memang harus jeli membuat kutipan. Jadi soalnya ini kampusan sih ya. Repot di kampus itu tradisinya terlalu terus terang ya, aku nek maca jurnal Indonesia jelek. Terus terang gitu. Karena apa? Lebih banyak ngutip daripada pikiran sendiri. Karena sistematikanya memang begitu. Indonesia itu nggak boleh pinter. Iya, dari jurnal itu kayak tok harus mengutip pendapatnya si profesor ini, profesor itu, ya kan? Nek ora jurnal internasional nilainya rendah. Padahal tukang batu yang ngomong soal arsitektur bisa jadi dia lebih canggih daripada profesor yang ahli arsitek. Karena dia sehari-hari ngadepi, ngalami, dan praktek langsung bertahun-tahun. Seorang petani nggak perlu neliti tanahnya bagaimana, dia sudah tahu ini cocoknya untuk tanaman apa. Beda dengan ahli pertanian, dia harus mengambil sampel tanahnya dulu, diteliti di laboratorium, setahun lebih tadi penelitiannya. Kesuwen Pak, orang panen. Iya kan? Artinya gini loh, ilmu dalam konteks Jawa adalah ilmu rasa, itu yang kita hilang. Dalam saintifik, pendekatan saintifik, ilmu rasa ora kanggo karena tidak rasional. Ilmu rasa itu nggak kanggo, makanya bener pertanyaan tadi. Nek aku nulis hal-hal receh iki kenapa ora? Neng ilmiah cok ora kena. Karena lho iki apa? Ngono iki lho. Ora penting ngono iki lho. Padahal kita ingat dalam dunia sains banyak hal-hal receh yang kemudian diteliti. Contoh gravitasi ini hal receh apa ora? Isaac Newton itu menemukan gravitasi ini hanya dari peristiwa receh loh. Dan ini mau ketiban apel wis minotok kan nggak plei toh. Dan kita semua di dunia meyakini wah ini teori hebat gitu loh. Pinter-pinter emang barat gawe rangkaian yang luar biasa gitu loh. Terus Einstein meneliti energi sing dalam logika rasionalitasnya René Descartes itu orang nalar gue karena tidak bisa diukur ya kan. Kalau rasionalitasnya René Descartes itu sesuatu itu bisa diukur, dianggap ilmiah kalau terukur dan bisa diindra. Energi rasa diindra neng ya diyakini secara wah ini penemuan hebat MC kuadrat gila gitu. Itu tadi bahwa ternyata kita sudah meninggalkan banyak hal dalam dunia. Nah ilmu itu kalau dalam konteks budaya kita adalah akarnya adalah spiritualitas, sementara sains adalah yang bisa diindra, apa yang bisa dilihat, didengar, diraba, dirasakan dan lain sebagainya. Jadi secara keilmuan kita sudah jangkep, sudah lengkap. Jadi apa ya nek misalnya ono ilmu petungan jangan diri-diri disalahke ya. Kuwi ribuan tahun loh hitungan niku. Aku tetap nganggo mulai ini dinopo kita hitung. Iya karena itu berkenaan dengan kosmologi. Nah ini teori baratnya kosmologi. Bintang apa yang sedang moncer di hari itu? Wi ono, wi Feng Shui nek Cina ya. Kita Jawa. Nah kui primbang kita nggo. Omah iki kenapa ora entuk ngadep ngetang wulan? Ternyata logis. Karena cahaya matahari kalau terlalu masuk terlalu banyak
nggak bagus untuk kesehatan. Logikane ngono. Ning ngopo ning pantai laut selatan utawa ning pantai utara ra entuk nganggo klambi ijo, dudu perkara diwedeni karo Nyi Roro Kidul apa Dewi Lanjar, begitu nyemplung nilang lep ora iso ditandangi mergo klambine padha karo warna laut gitu loh. Nah, ning ngopo saben lewat alas jaman sempat apa kebelet nguyuh ning tengah alas misalnya. Terus kepeksa tau ora ana toilet kira-kira wis ngono kudu amit-amit dhisik karena semua makhluk itu hidup, punya perasaan, punya emosi. Kalau nggak diajak ngobrol ya nesu toh. Logikanya sederhana, kitanya aja yang terlalu rumit. Tapi enak banget loh. Jadi nek lewat ning alas sing awet-awet banget. Mbah iki dudu mbah sing dalam rupa jin iki dudu menungso tanduran karo kewan. Kuwi paling tua adalah tanduran. Itu dalam kosmologi dunia itu kakak kelas kita adalah binatang. Iya, semua jenis binatang itu hadir lebih dulu dari manusia. Nah, sadurunge binatang, tumbuhan. Jadi kakak tertua kita adalah tumbuhan. Apa mana diganti karo hukum Charles Darwin? Ketemu meneh. Iya, ya kita itu hasil evolusi. Evolusi sel, bukan evolusi makhluk. Nah, kita ini pemahamannya adalah evolusi makhluk. Akhirnya nemune ketek gue adalah simbahe menungso. Padahal dudu iki urusan evolusi sel, evolusi DNA dan lain sebagainya. Kita tuh keliru membaca Darwin persoalannya. Jadi Darwin ini aslinya ojo-ojo ki wong Jawa asline. Jangan-jangan loh, wong denen kita tekan Jawa kok waktu gue meneliti tumbuhan-tumbuhan itu tekan Jawa. Gitu. Jangan-jangan dia kepencut wong Jawa terus akhirnya ngelmu Jawa. Wah, ini banyak kok orang-orang Barat waktu itu belajar tentang ilmu Jawa. Wes keren banget. Jadi nek ngomong soal kearifan lokal, turah asli penelitian. Iya, tak bocori Bapak Ibu yang mungkin suka nulis jurnal. Hari ini jurnal yang paling laku adalah antropologi. Jadi nek panjenengan pengen nulis ben iso mlebu tembus ning jurnal internasional terindeks Scopus. Scopus ki opo meneh bakul kuwi. Nah, kuwi ngomong soal antropologi yang khas di daerah masing-masing. Maka tradisi desa, iki aku seneng iki bagian iki. Tradisi desa adalah tradisi yang internasional. Karena hanya ada di desa itu, di Amerika nggak ada. Gitu loh. Jadi internasionalitas itu ketika itu benar-benar unik dan hanya dimiliki oleh desa itu. Kalau itu diungkap dan kemudian ditulis, itu namanya adalah kebudayaan dunia. Jadi kita jangan terlalu berkecil hati karena merasa bahwa kan kuwi tradisi ning desaku, skopnya terlalu kecil. Enggak, justru nerono tradisi kuwi kabupaten Rama, Bu. Satu desa dalam satu wilayah kabupaten hilang, berarti kabupaten itu sudah nggak utuh. Nah, kota Pekalongan itu sudah utuh. Mergo nama desanya wis diganti-ganti, Landung Sari ganti Noyotaan Sari. Iya kan? Terus Kauman, Keputran, Sugihwaras karo Sampangan dadi siji. Kauman, Sampangan, Sugihwaras karo Keputran hilang. Nah, itu menandai bahwa sudah ada perubahan sejarah dalam konteks ke masa depan. Nah, itu bahaya. Nah, ini ada satu cerita yang lucu. Jadi waktu itu Kelurahan Noyotaan Sari kebetulan ikut lomba kelurahan kebetulan lolos sampai tingkat provinsi. Nah, lolos tingkat provinsi, jelalah aku ramelu bayar. Alhamdulillah meskipun aku RW. Untungnya aku ramelu meskipun aku RW. Orang melu jadi delegasi. Lah,
sing cerita iki delegasine. Mas, aku wingi kuwi pas penjurian ditekoni karo jurine. Apa tekone? Kuwi sing angel tak jawab. Lah piye? Ning ngopo desa kelurahane dijenengi Noyontaan Sari. Terus sampean jawab piye? Itu atas hasil kesepakatan. Piye jauh? Asal usul nama itu hasil kesepakatan piye jauh? Orang hero-hero babar blas toh. Apa nilai yang mau tularkan kepada anak cucu nanti gitu loh. Hasil kesepakatan bersama warga dan ketua-ketua RT, ketua-ketua RW. Ya Allah Gusti, nek zaman biyen kan Noyontaan Sari, Noyontaan itu karena ada tokoh Noyontoko, kemudian Landung Sari ada Mbah Landung, yang semuanya adalah tokoh-tokoh. Wah, nek zaman biyen carane mikir kan tokoh-tokoh sekti kan ngono kuwi. Itu hanya untuk menggampangkan atau mensimplifikasi cerita sing rumit. Janjane jerone iki wah banget. Saya meneliti tentang Landung Sari, sing Landung apane? Sing Landung apane? Ternyata Landungnya adalah jangkauan berpikirnya. Itu makanya di sana terlahir pondok-pondok pesantren. Nah, tak sambung-sambung kuwi jadi artikel, jadi isei kuwi. Ngono kuwi. Dadi kudu pinter-pinter ngarang asline kuwi, gawe artikel, gawe SEO kudu pinter-pinter ngarang. Heeh, ben ketok iki, wah iki budaya tenan iki. Jadi iki pinter-pinter oleh ngarang terus meyakinkan orang gitu loh. Argumentasinya kuat karena bisa melogikakan segala sesuatu yang tidak logis. Kaya mau nek nyapu kudu resik, nek ora resik bojone brewoken. Bojomu brewoken ora? Ini masalah sebenarnya itu melatih orang supaya cermat di dalam mengerjakan sesuatu. Sama, saya pernah menulis tentang sintren tapi dalam perspektif yang lain. Jadi sintren dalam perspektif saya ya, tak tulis dari isei, itu adalah salah satu upaya untuk jadi nek dikaitkan dengan feminisme apik kuwi. Jadi itu adalah upaya untuk melindungi anak-anak gadis tetap menjaga kesuciannya. Ini metode apik kuwi asline kuwi. Wah, keren ya. Ben kuwi kesucian itu dalam perspektif Jawa itu dianggap hal yang sakral. Maka harus dijaga. Nah, metode ini gawe sintren, gawe kesenian itu supaya terjaga. Soalnya nek cuma diwenehi ngerti, ora kelakon. Pokoknya casa iki, tambah. Nah itu adalah salah satu metode untuk menjaga kesucian dari seorang perempuan. Nah itu perspektif ya, artinya bermain perspektif itu wilayah isei dan artikel itu sangat memungkinkan untuk dilakukan seperti itu. Bedanya nek artikel memang kadang-kala kita perlu diperkuat dengan pandangan orang-orang ahli. Jadi kutipan niku cuma nguat ketok, jadi dudung go dasar. Nah, beda dengan karya ilmiah. Kalau karya ilmiah kutipan-kutipan teoritis itu untuk dasar. Nek artikel itu hanya sebagai penguat saja, bumbu masak wis ngono tok. Nah, harus kita taruh sebagai bumbu masak, bukan sebagai menu utama. Menu utamanya adalah perspektif kita, argumentasi kita. Karena artikel itu tanggung jawabnya adalah kepada personal kita gitu. Terus aku mau pertanyaan nih, tradisi desa. Oh iya, Pak Ahyar iki. Bisa ora casmona dan sebagainya. Kabeh iki iso difiksikan, Pak. Iya. Apa ya? Uang berita saja dijadikan fiksi juga bisa kok. Ini tutur soal berita terus kemudian difiksikan ya, tapi ada satu peristiwa yang kita ambil dari sebuah berita terus kemudian kita olah menjadi cerita pendek, bisa, boleh saja. Ada siapa ya namanya? Saya pernah ketemu Mbak siapa itu dari Jakarta itu yang menulis tentang, dia itu wartawan kriminal, dia jurnalis kriminal,
Jadi sehari-harinya itu urusannya karo bangsane pencoleng, maling, apa meneh kuwi copet dan lain sebagainya. Nah, dia akhirnya membuat novel tentang peristiwa-peristiwa kriminalitas. Dan itu menarik. Jauh lebih menarik novelnya daripada aku membaca laporannya dan berita. Karena apa? Nggak hidup kalau laporan berita itu. Berita ini mati sebenarnya. Era sekarang itu, wah, nek cuman berita gitu, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dirasakan, nggak bisa kalimat-kalimat di dalam berita laporan itu hanya sebatas yang menceritakan mendeskripsikan saja sebuah peristiwa. Telah terjadi kecelakaan di misalkan jalan mana, terus kemudian antara truk dengan becak misalnya. Bukan kalau Mirawe itu dia psikolog loh sebenarnya. Dia itu menulis cerita-cerita dari pasiennya. Jadi misalnya Mbak Dia ini konsultasi karo aku tak Mirawe. Tulangnya apa Mbak? Gitu. Nah itu dia itu menulis dan setelah jadi novel biasanya diberikan kepada pasiennya. Terus kemudian itu metode untuk penyembuhan pasiennya, menjadi refleksi bagi pasiennya. Itu Mirawi. Jadi nulis novel ini selain dapat cuan, dapat juga cuan dari yang lain. Itu. Nah, harus apa lagi? Receh wes, tradisi desa wes. Jadi semua bisa. Sudah ya. Oh. Penyiar bukan ya? Aku kita belum pernah kenal kan sebelumnya, belum pernah ketemu ya. Oke. Aduh, sehari-hari saya bekerja di radio Kota Batik gitu. Jadi ya kalaupun suaranya begini sebenarnya saya belajar dari Mbak Dia. Ini mikir sing larang ini. Saya dulu kalau SMP vokalis band. Vokalis band SMA sempat melu lomba nyanyi tapi kalah. Itu, saya kira itu apa nih sih wes ya, kayak ini ya wes terjawab semua ya. Ya pokoknya yang penting itu nulis esai, nulis artikel, nulis fiksi, modalnya cuma satu sih, berani nyoba dulu. Nah kalau tadi saya sempat diminta sama Mbak Dia untuk sedikit mereview, kayaknya sih agak perlu dianu ya Mas ya. Saya tarik contoh satu review aja deh, biar nanti puas. Klik salah satu. Sengkir gading penari, langit di atas desa Cempaka tampak muram. Sudah berminggu-minggu hujan tak turun, membuat sawah-sawah retak dan tanah mengering. Para petani mulai resah, termasuk Mbah Rasdah yang paling dihormati di desa itu. Nah ini rada tertata apik ini. Ini rada tertata apik ini. Nggak ada siapa? Itu? Apa lah? Iya tertata apik ini. Tapi agak mirip filmnya si Edi Kopi itu. Iya. Aku belum nonton filmnya. Aku udah nonton. Oh, aku belum. Tapi iki rodok misalnya dibikin dramatik lagi menarik nih. Langit memurang di atas desa Cempaka. Wah. Jadi aktif gitu. Ada gerakan, ada proses perubahan. Nek langit di atas desa Cempaka tampak muram, srek kayak gambar ditempel ke ning dinding. Nggak ada pergerakan, nggak filmis gitu, nggak ada gerakan, tapi beda. Langit memuram di atas desa Cempaka, terus bayangannya diri langit itu memuram terus bergulung-gulung awan gitu kan. Nah itu, nah padahal nggak biasa kata kok loh, sudah beda maknanya. Bayangan yang kita tangkap sudah beda. Terus sudah berminggu hujan tak turun. Oke. Titik aja, titik
selesai satu kalimat. Terus tanah-tanah sawah retak. Oh, tapi nek retak dengan pecah bedone. Luwih apik endi? Luwih dramatik mana? Retak apa pecah? Nah, atau rekah? Nah, meneh dong, tambah meneh dong. Nah, jadi pilihan kata itu bisa sangat memungkinkan untuk berubah. Nah, tanah-tanah sawah rekah atau tanah-tanah sawah kering rekah pecah, atau nih orang nganggo basa Jawa kalangan sisa meletek. Tanah-tanah sawah meletek. Pilih hafik nih. Nah, sementara ketek-ketek. Ora. Para petani mulai resah, termasuk iki bagian ini para petani mulai resah iki ambiar. Fokus saja. Das langsung nih Mbah Rasdah gelisah. Titik. Bikin penasaran, apa sih marai gelisah? Bikin pembaca itu semakin ingin baca karena dia penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita harus manggil penari hujan. Wah, ini dialog sing awak banget menurutku. Kita harus memanggil para penari hujan. This is seorang warga. Apakah ritual itu masih bisa berhasil? Ini dialog sing asik banget. Terus terang ya, ini rada nyelekit tapi memang kudu nyelekit. Kalau Mainstream banget. Langsung aja panggil Rasminah. Panggil Rasminah. Kata Mbah atau perintah Mbah Rasdah. Terus warga kebingungan. Apa maksud Mbah Rasdah? Memanggil Rasminah, memanggil Rasminah, dan apa kaitannya Rasminah dengan hujan? Nah, sekarang juga panggil Rasminah. Titik. Suara Mbah Rasdah semakin lantang. Das. Wah, berarti kan ini genting. Menggambarkan kegentingan nggak harus dengan kondisi sudah genting. Mbah Rasdah meminta Rasminah segera datang. Wih, drama. Naskah drama nengone narasi ya. Nggak perlu. Suara Mbah Rasdah sekian lantang. Bergegas beberapa warga langsung menuju ke rumah Rasminah. Dan ganti adegan set ini neng halaman rumah Rasminah. Rasminah, dok. Bisik-bisik, gak ada jawaban. Kemana Rasminah? Nah, makin penasaran toh. Wah, nopo iki karo Rasminah? Wes dicarke malah hilang. Ini yang namanya teknik dramatik. Ya, gitu. Untung aku tau main teater, jadi aku serodok mudeng jadi. Karena nggak dia. Belum tahu main bareng ya, kawan-kawan ya. Oh iya. Belum tahu. Zamanku SD ini main drama itu kelas 5 SD. Temanya sederhana, cuman gara-gara gondok. Zaman itu ada penyakit gondok namanya. Itu gondok. Karena kurang judium itu. Nah itu leluconnya itu gini. Saya tuh bercerita kepada teman, saya gelisah, resah gara-gara istri saya itu hamil. Tapi hamilnya luar biasa, di luar kebiasaan. Kenapa? Hamilnya kok di gulu, di leher. Wah itu jadi lelucon zaman-zaman itu. Oke, nah Mbah Rasdah menggeleng pelan, bukan penari hujan yang kita butuhkan, tapi nah ini kan kedawan nih. Bukan penari hujan yang kita butuhkan, tapi keyakinan dan keikhlasan. Wah, pergilah ke hutan di kaki gunung, carilah pohon cengkir gading. Pohon itu hanya berbuah dalam sekali 100 tahun. Petik buahnya satu saja, lalu bawa ke sendang di tengah desa. Wah, ini masih